Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video ilustrasi dalam penerapan konservasi data untuk toko serba ada. Saya Asyid Ahmad Syamil Sahat Tambunan dengan NIM belakang 117. Saya Arsi Maulana Sidik dengan NIM belakang 119. Saya Muhammad Firmansyah dengan NIM belakang 113. Saya Rehnawala Kaila dengan NIM belakang 110. Di era digital saat ini, pengelolaan data menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan efisiensi sebuah bisnis. Begitu pula dengan sebuah toko serba ada, tempat yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi pelanggan. Dalam operasionalnya, toko ini menjual berbagai produk seperti beras, gula, minyak goreng, kopi, sabun mandi, dan lain sebagainya. Jumlah barang yang banyak dan transaksi yang berlangsung setiap hari membuat proses pencatatan manual seringkali tidak efisien dan rawan kesalahan. Untuk itu, dibutuhkanlah basis data yang terstruktur dan mudah dikelola. Penerapan basis data pada toko serba ada memberikan berbagai manfaat penting, mulai dari pengelolaan stok yang lebih akurat, pencarian data barang yang lebih cepat, hingga pemantauan transaksi penjualan secara real-time. Selain itu, basis data juga memudahkan pemilik toko dalam membuat laporan keuangan, menganalisis barang paling laris, serta memastikan setiap informasi tersimpan dengan aman dan dapat diakses kapan saja. Dengan adanya sistem basis data, toko serba ada dapat beroperasi lebih efektif, meminimalkan kesalahan, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Penerapan basis data sederhana untuk toko serba ada ini sebenarnya cukup simpel. Pertama, kita perlu tahu nih apa aja yang biasanya ada di dalam pencatatan toko serba ada. Misalnya, kayak data supplier, data karyawan, data pelanggan, data barang, termasuk data kategori barang. Juga ada data transaksi dan data detail transaksi. Cuman kalau gini pasti bakal ribet nggak sih? Misalnya nih, ada orang yang lakuin banyak transaksi. Pasti dia bakal ngehasilin gambar kayak begini. Siapa coba mau baca gambar kayak gini kan? Males banget. Karena itu, kita punya teknologi. Namanya normalisasi. Dengan tabel semrawut kayak begini, kita bisa bikin yang kayak gini. Dengan menggunakan normalisasi, kita bisa dengan lebih mudah membaca tabel untuk laporan keuangan atau mungkin administratif. Tapi kalau gini, siapa yang mau baca? Masih ribet. Tapi yang bener sih, sebagai manusia yang kurang sebagai manusia yang efisien, kita bisa mengubahnya menjadi lebih normal. Ini adalah ERD, Entity Relationship Diagram. Gimana sih bacanya? ERD ini didasarkan pada 3NF, normal kali 3. Cara bacanya simple. Misal supplier ini, kalau kotak itu berarti dia entitas atau identitas tabel. Sedangkan yang bulat-bulat ini adalah atribut atau kolom pada tabel. Berarti gambar bakal kayak begini. Sedangkan yang jadi belah ketupat ini itu relasi, artinya hubungan dia dengan entitas lain. Apa sih yang mereka lakukan? Ya, memasok. Sekali lagi, ini ERD-nya. Bukankah ini my bini? My kisah? Bukan ya? Di sini tuh kita akan membahas tentang MySQL. Oke. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya ya, yang dimana melanjutkan dari materi sebelumnya, dimana sebelumnya itu menjelaskan tentang 1NF sampai 3NF dan ERD-nya dan relasinya juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode-kodenya yang digunakan di SQL ini. Yang pertama, kita harus membuat wadahnya terlebih dahulu. Kita bisa gunakan kode atau perintah seperti create database, toko serba ada. Setelah database berhasil dibuat, kita masuk ke dalam database tersebut menggunakan use database. Supaya nanti kita membuat tabel ini berada di dalam database tersebut. Setelah masuk, kita harus membuat tabel.
Di sini seperti di contoh kita menggunakan tabel kategori yang isinya ada ID kategori dan nama kategori. Di sini ID kategori digunakan sebagai primary key-nya. Lalu kita memasukkan data-data yang akan kita masukkan dalam tabel menggunakan command insert into nama tabel tersebut. Seperti di sini nama tabelnya kategori. Dan kita memasukkan berbagai banyak values ke dalam tabel tersebut. Jika tabel dan udah jadi dan diisi datanya, sekarang gimana sih cara kita mengecek stoknya? Oke. Jadi perintah dasarnya itu menggunakan select. Kalau mau lihat semua data, kita cukup menggunakan select from kategori seperti yang tadi sebelumnya. Tapi kalau kita mau cari data yang secara spesifik, kita menggunakan where. Misalnya, kita mau cari barang yang stoknya menipis dan harganya yang lumayan mahal. Kita di sini menggunakan operator tambahan, yaitu operator logika, yaitu and atau dan. Terus gimana kalau kasir lupa nama lengkap barangnya? Oke, kalau kasusnya seperti itu, kita pakai fitur pencarian pola atau yang dikenal sebagai like. Lanjut ke pembuatan laporannya tersebut. Laporan ini, jika pemilik toko butuh data akurat saat mengambil keputusan. Di sini kita memainkan fungsi agregat. Yang pertama yaitu ada sum yang berguna untuk menghitung total omset pendapatan. Lalu yang kedua ada average yang berguna untuk mencari rata-rata penjualan. Lalu ada max dan min yang digunakan untuk mencari barang yang paling mahal ataupun yang paling murah. Fungsi ini tuh bakal bagus atau powerful kalau digabung dengan group by. Contoh, kita mau berapa total stok barang per kategori. Sintaksnya itu cukup select ID kategori, sum stock from barang, group by ID kategori. Jadi database itu bakal mengelompokkan dulu per kategori, baru dijumlah stoknya. Oke. Selanjutnya yaitu karena database kita relasional, data itu terpecah-pecah di banyak tabel. Tabel transaksi ini cuma simpan ID pelanggan, bukan namanya. Buat gabunginnya inilah kita harus menggunakan join. Ada 4 jenis yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah inner join. Ini tuh seperti sebuah irisan. Dia cuma nampilin data yang memiliki pasangannya di kedua tabel. Contoh, kalau ada transaksi tapi ID pelanggannya nggak valid, itu tidak akan muncul apapun. Yang kedua ada left join. Left join ini diprioritasin untuk tabel kiri. Contoh, tabel pelanggan. Semua pelanggan bakal muncul. Kalau dia belum pernah belanja, kolom transaksi yang bakal kosong atau nol, tetapi pelanggannya itu tetap bakal muncul. Yang ketiga ada right join. Right join ini merupakan kebalikannya. Dia itu memprioritaskan tabel sebelah kanan. Yang ketiga ada outer join. Yang keempat, outer join. Ini tuh menampilkan semua data, mau yang nyambung ataupun yang nggak nyambung. Jadi dia tuh bakal memunculkan semua data yang kita suruh. Dengan join inilah kita bisa bikin stok lengkap atau laporan penjualan utuh tanpa harus buka tabelnya satu persatu. Oke, selanjutnya ada cross join. Cross join ini berfungsi untuk menggabungin dua tabel dan bakal ngasilin yang namanya produk Cartesius.
Jadi setiap baris yang ada di tabel pertama bakal dipasangkan dengan setiap baris yang ada di tabel kedua. Kalau dalam query ini kita gabungin tabel A dan tabel B buat jadiin mereka satu paket dan bakal langsung ada jumlah harganya, bahkan di sini ada diskonnya. Lalu ada self join. Nah, self join ini dia beda sama yang lainnya. Dia itu nggak tertera namanya kayak yang lain, kayak left join, right join, atau cross join ini sendiri. Nah, dalam query ini self join itu menyatu dengan cross join, karena sebenarnya fungsi self join ini sendiri nggak jauh beda sama cross join, yaitu menggabungin sebuah tabel ke dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada DCL, yaitu Data Control Language, yang ngebahas dua perintah utama, yaitu grant dan revoke, yang mana grant itu memberikan hak akses dan revoke mencabut hak akses. Nah, dalam query yang pertama ini kita menggunakan grant yang fungsinya itu untuk ngasih akses, lalu kita juga pakai select dan update untuk ngebatasin bagian apa aja yang kita beri akses dan bisa diedit. Jadi data bakal lebih aman dan nggak bisa sembarang diubah-ubah oleh orang lain. Pada query yang kedua, terdapat hanya grant dan select saja, yang mana itu hanya memberikan akses kepada si user gudang, manajer gudang, dan aksesnya adalah select, yaitu si user manager ini hanya bisa melihat data tanpa bisa ngubah sama sekali. Dan selanjutnya ada revoke, yaitu mencabut akses user. Dalam query ini revoke ini dilakukan kepada user manager gudang, yang berarti hak akses bagi manajer gudang ini dicabut. Apa aja yang dicabut? Di sini yang dicabut adalah akses si user dalam melihat isi tabel. Jadi si user manager ini tidak akan bisa lagi melihat isi tabel barang. Dan selanjutnya ada trigger. Trigger ini fungsinya sebagai penjaga data. Jadi dia itu menjaga data secara otomatis. Setiap kali ada barang yang akan dijual, sistem bakal secara otomatis ngecek stok yang ada di gudang. Kalau stok barangnya cukup, maka transaksi akan dilanjutkan. Dan kalau stoknya kurang, transaksi akan langsung dibatalkan dan akan muncul pesan error. Jadi kemungkinan terjadinya overselling akan berkurang. Selanjutnya ada view. Jadi dengan adanya view ini itu bisa bikin jalan pintas biar kita nggak perlu ngetik rumus hitungan yang panjang. Setiap kali kita melihat hasil laporan pendapatan kita, cukup buka view ini saja. Isinya langsung akan menampilkan tabel yang ringkas dan akan mudah dibaca. Isinya itu terdiri dari tanggal, jumlah transaksi, dan total pendapatan per hari itu. Ada juga subquery. Subquery ini tugasnya buat nyari daftar yang pengen kita cari. Contohnya ini kita mencari daftar ID pelanggan yang punya alamat mengandung kata Jakarta. Hasil dari pencarian ini kemudian diserahkan ke query utama untuk memfilter transaksi yang hanya dilakukan oleh pelanggan yang berasal dari Jakarta. Kesimpulannya adalah kita merancang sistem basis data untuk toko serba ada ini dengan tujuan untuk mengatasi masalah transaksi yang masih manual, ketidaksesuaian pencatatan stok, dan sulitnya pembuatan laporan. Sistem ini menyatukan proses penjualan, proses pengelolaan barang, pelanggan, karyawan, dan supplier dalam satu struktur data yang terintegrasi. Dengan tabel-tabel yang saling berelasi ini, informasi akan dapat tercatat secara otomatis, lebih akurat, dan juga konsisten. Sistem ini membantu toko bekerja lebih efisien dan lebih cepat, meminimalkan kesalahan dalam pencatatan barang, memantau stok secara real time, serta menghasilkan laporan penjualan yang lebih mudah dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.